Awal kisah, Bisman datang ke dukun untuk menyantet Suroso Lurah Karangsetan. Bisman adalah sosok yang sangat kejam, yang menguasai banyak tanah di kampung ini. Bisman berambisi menjadi lurah menggantikan Suroso. Daliman berbaris untuk mengambil gaji, tapi gajinya sudah habis dipotong utang. Daliman memohon agar jangan dipotong semua gajinya, langsung ditebas tangannya. Terima kasih. Anak buah Bisman akan membunuh siapa saja yang membangkang. Yang tak bisa bayar utang, anaknya dirampas, dijadikan pemuas nafsu. Kita ke tokoh utama. Pramuja bertemu dengan Susana di kantor desa Karangsetan. Saat itu motor Susana mogok. Pramuja menawarkan bantuan untuk menghidupkan motor. Jarang dipakai ya? Alhamdulillah. Motor pun bisa hidup. Tujuan Pramuja datang ke kantor desa adalah untuk mencari orang yang bernama Kasman, yang dulu adalah penduduk desa ini. Pak Hansip tak tahu siapa itu Kasman, nanti akan dibantu dicari di kabupaten. Menyuruh Pramuja datang lagi nanti ke kantor desa. Di rumah, Susana melamun dan senyum-senyum sendiri, mengingat pertemuan dengan Pramuja tadi siang. Ini adalah Pak Satrio, ayah Susana seorang guru. Seringkali Bisman memberi hadiah kepada Susana untuk merayu dan menjadikannya istri muda. Tapi Susana dan bapak tidak pernah memberi hati. Yang bernafsu justru Sutini, ibunya Susana. Ingin menikahkan Susana dengan Bisman karena harta Bisman tak habis 7 turunan. Tiba-tiba datang tamu. Beberapa warga melaporkan kejahatan Bisman semakin menjadi. Satu-satunya orang yang berani melawan Bisman adalah Pak Satrio. Seperti saat menghentikan Lawu yang akan membakar warga, Pak Satrio membakar semangat warga untuk mengeroyok Lawu. Mereka cuma berempat. Warga ingin Pak Satrio memimpin perlawanan terhadap Bisman dan anak buahnya dengan cara maju menjadi lurah, menggantikan Suroso yang tewas disantet Bisman. Susana tak setuju bapaknya jadi lurah karena bahaya. Susana menyarankan lebih baik pindah dari kampung ini. Saat warga mendatangi rumah Pak Satrio, rupanya anak buah Bisman menguntit dan menguping, melaporkan perlawanan Pak Satrio ke Bisman, membuat Bisman sangat marah. Bisman mendatangi dukun Lesus untuk menyantet Pak Satrio. Si dukun menanam santet sambar nyowo di pintu belakang rumah Pak Satrio. Bengi sing gemeti. Santet langsung bekerja. Kucing Susana mati. Pak Satrio badannya melepuh teriak-teriak kepanasan hingga menyiram air ke tubuhnya. Akhirnya Pak Satrio tewas. Kawi memberitahu Bisman bahwa Ibu Soroh istrinya Bisman pergi ke rumah Susana untuk ikut tahlilan. Bisman langsung menyuruh Kawi mengejar dan mencegat Bu Suroh agar tidak ketemu Susana. Ajak Banteng dan Lawu. Baik. Terlambat. Ibu Suroh sudah sampai di rumah Susana. Ibu Suroh tidak menyukai kelakuan bejat suaminya. Dia menceritakan pada Susana bahwa dulu Lurah Suroso mati disantet, dan sekarang Pak Satrio tewas disantet juga. Datang 3 serangkai, Kawi, Lawu, dan Banteng, untuk menjemput Bu Suroh. Tapi Bu Suroh tak mau pulang. Banteng memaksa Bu Suroh pulang. Dah, gak usah bikin susah. Kami cuma menjalankan perintah. Bu Suroh melawan membawa pisau. Terjadi cekcok. Nanti beraninya kamu pegang istri orang. Banteng mendorong Bu Suroh sampai terhempas. Kepalanya kena paku. Bu Suroh tewas.
Banteng ketakutan, Susana akan mengadu ke Bisman. Mereka bertiga langsung mengejar Susana. Susana berlari masuk ke hutan. Mereka terus mengejar dengan motor hingga Susana tersudut di pinggir jurang, dan akhirnya Susana jatuh ke sungai. Di dasar sungai kepalanya tertancap kayu. Antara hidup dan mati, Susana terbawa arus air sungai. Banteng mengaku tak sengaja membunuh Ibu Suro dan siap mendapat hukuman. Tapi Bisman memaafkan Banteng. Banteng berbohong soal Susana masuk jurang. Dia hanya mengatakan Susana kabur entah kemana. Untuk itu Bisman menyuruh semua anak buahnya mencari Susana. Takutnya Susana sudah tahu kalau Pak Satrio mati disantet olehnya. Bagaimana keadaan Susana? Susana hanyut mengambang di sungai. Beruntung terlihat oleh Pramuja yang sedang duduk di pinggir sungai. Susana pun dibawa ke rumah. Tiba di rumah, ini adalah Nyi Gayatri, bibinya Pramuja. Dan ini adalah Bawuk. Nyi Gayatri memeriksa Susana. Lukanya cukup parah. Ada beberapa tulang yang patah dan retak. Nyi Gayatri berusaha mengobati. Dan setelah 3 minggu akhirnya Susana sadar. Beberapa hari kemudian Susana mulai belajar berjalan. Tapi emang lukanya sangat parah. Sampai makan pun tak bisa. Terpaksa Pramuja nyuapin Susana. 2 minggu kemudian Susana sudah sembuh. Tiba-tiba datang seorang ibu membawa bayi, menemui Nyi Gayatri, meminta agar Nyi Gayatri menyantet suaminya. Pramuja yang menguping langsung mendobrak pintu yang diduga tempat ritual. Benar saja, ruang ini adalah ruang ritual Nyi Gayatri. Pramuja kecewa, dia merasa dibohongi. Dia kira Nyi Gayatri hanya buka praktek pengobatan, bukan perdukunan. Nyi Gayatri langsung mengusir Pramuja. Pramuja pun pergi meninggalkan rumah dan Susana begitu saja. Mengetahui Nyi Gayatri seorang dukun, Susana bukannya pergi. Dia malah memohon ingin menjadi murid Nyi Gayatri. Ingin belajar ilmu sihir, tujuannya menyelamatkan ibunya, balas dendam kematian ayahnya, serta membasmi Bisman dan seluruh anak buahnya. Ternyata Susana spesial. Saat 3 minggu pingsan, sebenarnya Susana mati suri. Dan yang lebih spesial, Susana bisa melihat Bawuk. Sedangkan Pramuja tidak bisa melihat Bawuk, karena sebenarnya Bawuk adalah seorang jin. Bak Gayung bersambut, karena Nyi Gayatri pun sedang mencari murid yang kelak akan mewarisi ilmunya. Tak berlama-lama, ajaran dimulai. Ritual pertama, Susana harus puasa 7 hari 7 malam. Selama itu pula Susana harus berdiri dan tak boleh tidur. Ritual kedua, Susana direndam di pesisir laut selatan pada malam hari, sambil tak putus-putus merapal doa agar siap menerima ilmu yang diinginkan. Dan ritual terakhir adalah yang paling berat, bersemedi 40 hari 40 malam. Sampai suatu saat, Susana akan menemukan perewangan yang berjodoh dengannya, yang selalu siap membantu dan menjalankan semua perintah Susana, asalkan diberi tumbal sesuai keinginannya. Susana mendapat pusaka, disitulah perewangan singgah. Setiap Susana memerlukan bantuan. Kita ke Pramuja. Pramuja datang lagi ke kantor desa Karangsetan. Ternyata Pramuja sedang mencari bapaknya yang bernama Kasman. Bisman sudah menjadi lurah. Bisman mengatakan, "Bapakmu Kasman orang yang biadab, karena pernah menghamili perempuan di desa ini sampai diusir." Dan Bisman mengatakan bapakmu sudah mati. Singkat cerita, setelah menguasai ilmu, Susana kembali ke rumahnya di dusun Karangsetan. Dia mendapati ibunya sedang sakit dengan wajah babak belur.
Setelah Susana menghilang, si tiga serangkai tiap hari ke sini menghajar ibunya untuk menanyakan Susana. Susana makin murka dan akhirnya Ibu Sutini meninggal. Di pemakaman, Susana bertemu dengan Pramuja. Karena tak punya rumah, sekarang Pramuja tinggal di masjid. Bisman datang ke pemakaman, berpura-pura untuk berbela sungkawa. Malam harinya, Bisman datang ke rumah Susana untuk melamar. Susana memberi syarat agar lamaran diterima. Bisman harus membawa orang yang menyantet bapaknya ke hadapannya. 2. Bisman harus menghukum ketiga anak buahnya yang sudah menyiksa ibunya sampai mati. 3 serangkai yang menguping merasa terancam, langsung menyusun rencana, tapi mentok. Akhirnya Banteng seorang diri yang akan membunuh Susana. Datanglah dia ke rumah Susana. Dia masuk ke ruang yang ada ularnya. Susana mengunci pintu. Sontak Banteng mendobrak pintu mampret keluar. Di luar dia mencuri mobil yang sedang parkir. Susana mengirim ular hingga Banteng dipatok. Mobil oleng terjungkal dan terbakar. Banteng pun terbakar. Esoknya Banteng ada di rumah sakit dengan sekujur tubuh diperban. Susah juga nih orang matinya. Bisman datang menjenguk. Banteng merintih-rintih kesakitan, meminta agar dibunuh saja karena tak kuat menahan sakit. Bisman mengabulkan permintaan Banteng, membekap Banteng dengan bantal sampai mati. Kawi dan Lawu yang melihat itu langsung marah ke Bisman. Kita ke Susana. Malam hari Pramuja datang membawa makanan buat Susana. Selain itu, Pramuja berniat membantu Susana membongkar kebusukan Bisman. Tapi Susana tak mau dibantu. Susana menyuruh Pramuja pergi jauh-jauh dari kampung ini karena berbahaya. Target berikut Lawu. Istri Lawu bilang, tadi ada guru ngaji yang disuruh Lawu datang ke rumah dan meminta foto. Padahal itu bukan guru ngaji, itu adalah Susana. Setelah mendapat foto, Susana langsung ritual, melancarkan serangan santet kepada Lawu. Lawu disuruh memanjat pohon kelapa. Memanjatlah si Lawu. Setelah di atas, dijatuhkan. Kedua kakinya patah. Lawu dibawa ke rumah sakit. Kawi menyangka Bisman dan dukun Lesus yang telah menyantet Lawu hingga dia murka. Malamnya Kawi membawa pasukan mendatangi rumah dukun Lesus. Tanpa ampun membakar sang dukun hidup-hidup. Setelah beres, Kawi memberitahu pada Bisman bahwa dukun Lesus sudah mati dibakar. Dasar turunan setan yang paling goblok. Bisman marah karena Bisman benar-benar tidak menyuruh dukun Lesus untuk menyantet Lawu. Tiba-tiba Lawu menjerit-jerit. Di telinganya keluar belut. Setelah itu Lawu mati. Pramuja datang lagi ke kantor desa untuk mencari Bisman. Tak sengaja mendengar percakapan Bisman dan Kawi bahwa orang yang menyantet Lawu kemungkinan besar Susana. Bisman menyuruh para hansip mengawasi rumah Susana 24 jam dan segera melapor bila ada tamu yang berkunjung ke rumah Susana. Hansip langsung menjalankan perintah Bisman mengawasi rumah Susana. Pramuja menyelinap datang ke rumah Susana, menceritakan apa yang didengar tadi siang, dan mengajak Susana untuk pergi meninggalkan kampung ini. Susana menunjukkan tempat ritual, dan berterus terang, dialah yang menyantet anak buah Bisman. Terjadi perdebatan.
Tiba-tiba Diran mengetuk pintu, menanyakan ada siapa di rumah, karena mendengar suara laki-laki. Susana mempersilahkan Diran untuk mengecek rumahnya. Diran masuk ke kamar ritual dan melihat alat ritual. Sontak dia langsung berlari, bermaksud laporan ke Bisman bahwa Susana lah yang menyantet Lawu. Dan Susana menyuruh Pramuja pergi dari rumahnya. Pergilah Pramuja. Di jalan, Pramuja dicegat Kawi dan anak buahnya. Langsung dipukul hingga pingsan dan dibawa ke markas. Diran datang ke markas Bisman untuk melapor. Tapi Susana sudah menyihir Diran menjadi gagap. Dukun santetnya Jadi Bisman tak mendapat informasi apa-apa. Susana menyelinap ke rumah Bisman untuk mengambil foto Bisman. Dan di tempat itu juga langsung menyantet Bisman. Tapi kali ini santetnya tak mempan. Susana terhempas hingga pingsan. Dan ditemukan oleh Bisman, langsung diikat. Bisman mempunyai penangkal santet sangat kuat yang didapat dari dukun-dukun Ponorogo sampai Banyuwangi. Besoknya Bisman mengajak Kawi pergi ke Ponorogo, menemui dukunnya Mbah Kodrat. Tiba di tempat dukun, Bisman menyuruh dukun mengirim santet paruh jiwo ke Susana. Santet paruh jiwo adalah santet yang membuat korban bisa lupa pada dirinya sendiri. Bisman mengecek Susana, memastikan Susana sudah lupa pada dirinya sendiri. Di balik pintu, Kliwon mengintip. Setelah yakin Susana lupa, Bisman melepaskan ikatan Susana. Bisman menginterogasi Pramuja segala hal dan memberitahu bahwa sebentar lagi akan menikah dengan Susana. Tapi Pramuja tak percaya. Lalu Bisman membuktikan bahwa Susana sekarang nurut padanya. Kamu siapa? Pramuja marah karena yakin Susana telah diguna-guna. Pramuja diusir dari kampung. Malam hari, Kliwon menyelinap untuk menolong Susana. Begitu juga Pramuja menyelinap. Ternyata para hansip juga membenci Bisman. Ramai-ramai membantu Pramuja dan Susana. Terpaksa Pramuja membawa Susana ke rumah Nyi Gayatri agar Susana bisa lepas dari santet paruh jiwo. Pramuja menitipkan Susana ke Nyi Gayatri, sedangkan Pramuja pergi lagi ke tempat Bisman. Langsung adu sakti, Nyi Gayatri lawan Mbah Kodrat. Pertarungan sangat sengit. Mbah Kodrat kalah. Ke Bisman sejenak. Di rumahnya banyak orang sibuk menyiapkan pesta pernikahan Bisman dengan Susana. Tapi mengetahui Susana tak ada, Bisman murka. Kawi, mana Susana? Kembali ke Susana. Susana meminta cara agar bisa menembus penangkal santet milik Bisman. Nyi Gayatri berkata, penangkal santet Bisman akan diterobos olehnya, sedangkan Susana fokus menyerang dan akan diajarkan santet kelas wahid, yaitu santet pring sedapur. Tapi santet ini akan membinasakan seluruh anak cucunya. Susana berkata, Bisman tak punya anak cucu. Kawi mengumpulkan warga yang punya utang ke Bisman untuk membantu mencari Susana. Kalau tidak membantu, dipaksa untuk lunasin hutang. Tiba-tiba Pramuja muncul dan berkata, itu bukan tugas mereka. Pramuja sudah membakar semangat warga untuk melawan Bisman dan antek-anteknya. Sembunyi-sembunyi warga sudah menyiapkan batu untuk melawan. Kali ini Pramuja berhasil. Warga menyerang anak buah Bisman. Terjadi tawuran. Di tempat lain, Susana menyerang Bisman dengan santet. Kewalahan, Kawi masuk ke rumah. Warga menerobos rumah Bisman. Bisman dan Kawi kabur naik mobil. Warga yang sudah emosi mengejar. Bisman dan Kawi sembunyi di kafe remang-remang milik Bisman. Tawuran lanjut depan kafe. Kafe dibakar.
Kawi pingsan ketiban kayu. Warga berhasil merangsak ke kafe dan akhirnya Kawi mati dijebret balok. Bisman berhasil kabur lagi naik mobil. Pramuja mengejar dengan motor sendirian. Susana mengirim jin ke Bisman. Mobil Bisman oleng turun jurang, tapi berhasil balik lagi ke jalan. Nongol lagi jin. Kali ini Bisman menabrak mobil pengangkut kayu. Tapi masih bisa tertawa. Sekarang Susana mengirim bola api, membakar mobil Bisman. Bisman teriak-teriak minta tolong. Tolong aku. Datang Pramuja malah ingin menolong Bisman. Dan akhirnya mobil meledak. Bisman mati. Beberapa hari kemudian, Susana dan Pramuja ziarah ke makam orang tua Susana. Pramuja menyuruh Susana membuang ilmu sihirnya. Datang Hansip Ali dan Gun, memberikan surat dari polisi yang ditemukan di ruang tamu rumah Bisman. Surat itu berisi foto orang tua Pramuja, yang tak lain bahwa Bisman adalah ayahnya Pramuja. Dan ternyata Bisman bangga sama Pramuja, karena Pramuja adalah anak yang baik. Bisman mewariskan seluruh harta kekayaannya ke Pramuja. Pramuja menangis. Susana kaget, langsung ingat santet Pring Sedapur yang akan membinasakan anak cucu Bisman. Itu artinya Pramuja akan binasa. Malam hari Pramuja datang ke rumah Susana. Melihat Susana terkapar, Susana langsung menutup pintu. Susana menjelaskan tentang santet Pring Sedapur. Tapi Susana sudah membatalkan santet. Itu artinya santet akan berbalik pada Susana. Kamu bisa membatalkan semua ini dengan cara bertobat. Pramuja mendobrak pintu. Susana sudah tewas, perutnya hancur. Menangislah Pramuja. Beberapa hari kemudian, Pramuja mengumumkan bahwa utang-utang warga ke Bisman dianggap lunas dan sebagian sawah-sawah yang dirampas Bisman akan dikembalikan seutuhnya.